Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Sabdanya itu diantaranya diabadikan di dalam hadis Bukhari nomor 5425. Haddatsana Qutaibah haddatsana Ismail ibnu Ja'far an Amr ibn Abi Amrin maulal Muttalib ibni Abdullah bin Hantab annahu bahwasanya sami'a mendengar siapa Amr ibn Abi Amrin Anas bin Malikin kepada sahabat Anas bin Malik yaqulu hale berkata siapa sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Anas bin Malik, Nabi bersabda li Abi Thalhah maring bagi atau kepada sahabat Abi Thalhah. Iltamis mencarilah siapa engkau wahai sahabat Abi Thalhah mencarikan gulaman kepada anak min gulmanikum dari anak-anak kalian baik anak beneran atau remaja lain karena bukan walad tapi gilman yakhdumuni yang bisa membantu siapa gulam ini kepadaku. Nabi tidak untuk menyengsarakan anak tapi sebenarnya untuk mendidik generasi baru agar dia bisa melihat dan lama-lama mencontoh tentang hidup Nabi di rumah, di masjid, di perjalanan dan keluarga Nabi. Dan bagaimana cara berhubungan dengan masyarakat dan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa kharaja maka keluar bi dengan membawa aku sahabat Anas bin Malik yang masih kecil waktu itu. Abu Thalhah, siapa Abu Thalhah? Abu Thalhah ini bapaknya. Tadinya beliau punya bapak namanya Malik tapi bapaknya wafat. Maka ibunya menikah dengan Pak Thalhah. Yurdifuni membonceng siapa Abu Thalhah nih kepadaku sahabat Anas bin Malik wara'ahu di belakangnya. Fakuntu maka ada siapa aku sahabat Anas dibonceng oleh Pak Thalhah untuk dibawa kepada Nabi. Akhdumu melayani membantu siapa aku sahabat Anas Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Nabi berkenan, aku juga sangat senang. Bisa dibayangkan tidak kurang dari 10 tahun beliau menemani Nabi. Alhamdulillah sangat menyenangkan, Nabi senang dan pembantunya juga senang. Kullama nazalah di antara kebiasaan Nabi yang aku selalu menirunya yaitu setiap istirahat siapa Nabi fakuntu maka ada siapa aku sahabat Anas bin Malik asma'uhu yaitu aku selalu mendengarkan kira-kira apa yang diucapkan Nabi. Ternyata Nabi setiap istirahat kalau di perjalanan itu yuksiru memperbanyak siapa Nabi ayyakula untuk berdoa siapa Nabi doanya beliau baca setiap tiba di suatu tempat. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan
wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Itu doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibaca setiap nabi istirahat parkir di rest area kalau bahasa kita. Doanya Nabi, Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku, a'udzu berlindung siapa aku, minta perlindungan, minta penjagaan bika denganmu ya Allah. Itu pakai bi berarti lil ilsaq, betul-betul minta perlindungan yang tidak pernah dilepas dari perlindungan dan penjagaan Allah. Dan hanya meminta kepada Allah. Aku minta dijaga minal hammi, dihilangkan dan dijauhkan dari duka, dari susah. Wal hazan dan sedih. Orang yang selalu berduka dan selalu hidup susah dan sedih, bisa-bisa orang itu cara berpikirnya kurang bagus dan terpengaruh dan bisa-bisa, mohon maaf, kurang normal. Oleh karena itu di masyarakat itu ada kalanya ada sebagian hamba Allah yang cara berpikirnya tidak seperti biasanya. Jadi itu akibat mungkin terlalu berada di lingkungan yang berduka atau susah, sedih yang terlalu berlebihan. Oleh karena itu perlu silaturahim, perlu kita ajak ngobrol. Dengan demikian terjadilah dialog, tawasau bil haq wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Dan kalau dia menemukan kesedihan, maka dia tidak merasa sendirian. Ada orang lain yang bisa mendengarkan, bisa diajak untuk berkeluh kesah, diajak untuk berbicara dan menawarkan solusi. Memberikan pemikiran positif dan optimis. Harapan. Wal ajzi dan minta perlindungan berikutnya agar dijauhkan dari lemah. Karena orang kalau belum apa-apa sudah lemah, nah ini juga berbahaya. Jadi kita harus berdoa, usaha, mencoba. Jangan belum apa-apa sudah lemah. Wal kasal, Nabi juga minta perlindungan dijauhkan dari malas. Karena orang yang malas ini tidak punya harapan. Mau melangkah malas, mau begini malas. Penyakit yang sangat berbahaya. Wal bukhli, dan Nabi minta perlindungan dijauhkan dari penyakit pelit. Ini penyakit pelit nih luar biasa ini. Ini pelajaran agar dari atas kita memberi contoh agar keluarga kita, turun-temurun kita tidak pelit. Berbahaya, sangat berbahaya. Dari akibat pelit ini dunia maupun akhirat membuat hidupnya tidak baik. Wal jubni dan penakut. Orang mau usaha ini, tapi takut ya nggak akan pernah berusaha. Karena selalu dibayang-bayangi oleh perasaan takut. Jangan terlalu berani, jangan terlalu takut, sedang-sedang. Bisa dicoba dengan pelan-pelan. Wadola'a bisa dibaca dol'i. Kalau dol'i itu, kalau dola'a bisa bentuk masdar itu. Jadi bisa dol'i, bisa dola. Itu orang yang suka berhutang. Dola itu. Akibat dari hobi atau suka berhutang, maka otomatis bisa-bisa dia terlilit hutang. Dan hidup bagi orang yang terlilit hutang tidak akan pernah bahagia dunia akhirat. Kalau harus darurat berhutang, ya hutang yang memang kita mampu untuk menyicilnya atau membayarnya. Itu doa diantara yang selalu dimohonkan oleh Nabi. Setiap Nabi berada
di suatu peristirahatan. Wadal iddain atau wadala iddain. Kalau dala itu masdar. Wa ghalabatir rijal. Biasa bahasa amiyah itu sukun. Kalau fi'il madinya kan dhali. Wa ghalabatir rijal. Dan Nabi juga berdoa agar oleh Allah dijauhkan, dilindungi dari berada di bawah kekuasaan seseorang. Oleh karena itu bagus kalau kita bekerja itu punya usaha sendiri, meskipun sederhana. Karena kita tidak dibawa kekuasaan seseorang. Sementara waktu bolehlah kita belajar bekerja kepada orang. Misal di pabrik roti, tapi kalau kita sudah bisa membuat roti, maka berdikari, bekerja sendiri. Kita bekerja di pabrik es, setelah kita bisa membuat es, maka kita buat sendiri. Kita bekerja di suatu perusahaan besi misal. Maka setelah kita mampu membuka perusahaan sendiri, bisa buat pagar, tangga, dan lain sebagainya. Dan lain-lain. Kita bekerja di tempat di situ buat kue, buat masakan, segala macam. Tapi kalau kita udah mampu, jadi usahalah sendiri supaya kita tidak berada di bawah kekuasaan orang. Wa ghalabatir rijal. Termasuk kita minta perlindungan agar kita tidak diberikan, tidak memilih, dan tidak punya oknum pejabat, oknum pemimpin yang diktator, yang menyengsarakan rakyat. Itu termasuk ghalabatir rijal. Karena dia dapat menyengsarakan rakyatnya, menyengsarakan bawahannya, baik dengan berbentuk pajak misal. Bisa saja dibantu, sepertinya dibantu. Kalau lebaran atau dibantu dengan apa. Tapi sama aja. Karena sekolah pajaknya mahal, bayarnya mahal. Sakit pajaknya mahal, bayarnya mahal. Listrik bayarnya mahal, pajaknya mahal. HP ngisi pulsa pajaknya mahal. Masuk tol juga bayarnya mahal. Beli motor pajaknya mahal. Beli jual rumah pajaknya mahal. Ya sama aja sebenarnya, cuma diputar. Sebenarnya kalau bisa tol itu murah. Demikian juga mengurus tentang jual beli rumah, jual beli mobil, masuk tol, sekolah, listrik. Mestinya itu dipermurah, kalau perlu bisa gratis. Dan negara bisa berdagang dengan orang di luar. Contohnya apa? Di suatu negara kan kaya, banyak laut. Ikannya dipelihara, tidak boleh diambil orang di luar untuk kesejahteraan rakyatnya, selebihnya bisa dijual keluar, keuntungannya untuk keuntungan untuk membiayai kebutuhan rakyatnya, bukan untuk dikorupsi seperti korupsi bansos, korupsi apa itu menir atau apa itu ya, yang kecil-kecil dari udang itu, dan lain sebagainya. Sebenarnya apabila tidak dikorupsi bisa sejahtera. Berikutnya, jadi diulangi lagi doa Nabi itu yang diajarkan kepada kita, apalagi setiap di rest area atau di mana kita istirahat, membaca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhala'id dain atau dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Minta dijauhkan dari duka, susah terus-menerus, sedih, lemah, malas, pelit, penakut, banyak beban, suka berhutang, dan di bawah kekuasaan seseorang. Falam azal akhdumuhu. Maka terus-menerus siapa aku, sahabat Anas bin Malik, akhdumuhu, yaitu melayani siapa aku, membantu kepada Nabi hatta aqbalna, sampai suatu ketika
eh, datang siapa kami min Khaybar dari Khaybar 7 Hijriah. Wa akbala dan waktu itu datang siapa Nabi bi Sofiyah binti Huyai, datang dengan membawa Siti Sofiyah binti Huyai Ummil Mukminin. Qad hazaha, waktu itu menikah, setelah menikah Nabi membawa menghalau siapa Nabi kepada Siti Sofiyah. Fakuntu maka ada siapa aku sahabat Anas, aro yaitu melihat siapa aku sahabat Anas, hu kepada Nabi, yuhawi yaitu membawa siapa Nabi, laha maksudnya ngelilingi, melindungi gitu loh. Jadi suami itu nggak boleh jauh-jauh dari istri, demikian juga sebaliknya. Dengan demikian tidak ikhtilat dengan orang dan selalu berada di dalam perlindungan suami. Dan suaminya selalu melindunginya. Fakuntu arahu yuhawwi laha wara'ahu. Lalu waktu dibonceng itu Siti Sofia itu ditaruh di belakang Nabi. Lalu setelah itu dikelilingi bi'aba'ah dengan pakaian dengan selimut agar tubuhnya terlindungi dan auratnya tertutupi dengan kain yang tebal dan beliau tidak jatuh. Au bikisain. Kisah itu mantel diikat atau pakaian. Tsumma yurdifuha wara'ahu, kemudian membonceng siapa Nabi kepada Sofia wara'ahu di belakang Nabi. Artinya perlindungan dan penghargaan kepada pasangan itu Nabi itu sangat menjaga, luar biasa. Hatta idza kunna bis-sohba, sehingga ketika kami berada di sohba, apalagi kalau bawa anak kecil pakai motor hati-hati, jangan ngebut dan khawatir anaknya ngantuk dan lain sebagainya. Kalau lagi turun, anaknya jangan di atas motor, takut jatuh, takut kalau motornya hidup di gas, takut anaknya itu goyang sehingga jatuh ke samping kanan atau ke kiri, apalagi kalau di pinggir jalan, hati-hati. Kalau parkir pakai mobil, hati-hati, mobilnya kalau hidup AC-nya harus hidup dan kacanya harus dibuka supaya kalau ternyata mesinnya mati, anak itu masih bisa bernafas. Kalau bisa diajak saja dan lain sebagainya, mesti dijaga keamanannya. Hatta idza kunna bis-sahba, begitu kami berada di tempat sahba, Sona'a maka membuat siapa Nabi setelah menikah dengan Siti Sofia haisan kepada makanan. Haisan itu makanan dari kurma ditambah campur dengan keju, ditambah dengan tepung, ditambah dengan minyak. Itu namanya haisan. Itu waktu Nabi nikah itu seperti itu. Sederhana sekali itu. Waktu Nabi nikah, lalu Nabi membuat semacam walimah gitu ya, sederhana. Karena di perjalanan supaya halal daripada nanti berdekatan atau berpandangan tidak halal, maka Nabi menikahi Sofia binti Huyai. Lalu cuma knit in itu tikar. Tikar waktu itu sederhana, waktu itu dari kulit bukan dari sutra. Ya biasa aja waktu itu, sederhana kalau dulu seperti itu. Lalu kulit tikar dihampar, lalu di atasnya dikasih makanan. Ya seperti itu aja untuk menunjukkan sudah halal terjadi pernikahan yang syar'i. Tidak berlebihan. Summa arsalani, meskipun nanti begitu sampai di rumah Nabi mengundang para sahabat untuk makan sederhana. Itu nanti diceritakan di antaranya insya Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab. Insya Allah. Summa arsalani, kemudian mengutus siapa Nabi mengirim ini kepadaku sahabat Anas. Fada'autu, setelah Nabi menyampaikan kepada sahabat Anas agar memberitahu kepada sahabat yang lain agar ikut makan bersama dalam rangka syukuran pernikahan Nabi dengan Siti Sofiyah. Fada'autu maka mengundang memanggil siapa aku sahabat Anas di jalan kepada beberapa laki-laki.
kepada laki-laki, kepada sahabat, fa'akalu maka makan mereka semua. Wa kana dan ada dzalika apa adapun hal tersebut fada'autu rijalan fa'akalu bina'ahu, yaitu makanan yang ada haisan tadi, yaitu walimahnya Nabi biha dengan Sofia. Summa akbala kemudian lanjut perjalanan siapa Nabi hatta idza bada sehingga ketika sampai nampak lahu bagi Nabi Uhudun apa gunung Uhud, qala maka menyampaikan siapa Nabi hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Adapun ini gunung Uhud, jabalun yaitu suatu gunung. Kita tahu gunung itu terdiri dari tumpukan batu. Yuhibbu menyukai apa jabal na kepada kami umat Islam, wa nuhibbuhu dan menyukai siapa kami umat Islam hu kepada gunung. Bayangkan sampai kepada sama makhluk Allah, makhluk yang tidak berjawa, makhluk mati, batu pun oleh Nabi disayang, dihargai. Artinya tidak dinistakan. Nabi mengajarkan kepada para sahabat bahwa semua itu makhluk Allah, ciptaan Allah, dan agar diperuntukkan dan dipakai untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Tidak dipakai untuk sesuatu yang tidak diridhoi. Bayangkan bagaimana, jangankan kepada manusia, meskipun beda agama, batu pun dihargai oleh Nabi. Batu dihargai, dilindungi, kekayaan alam itu dilindungi, bukan dieksploitasi. Luar biasa ajaran Islam 14 abad yang lalu. Umat Islam jangan diajari tentang toleransi. Seperti yang sekarang orang mengaku toleransi itu. Ternyata kebablasan itu. Padahal Allah sudah mengingatkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobatlah siapa kalian. Apalagi ini di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita membuat fitnah atau membuat sesuatu yang membuat orang lain terpancing untuk melakukan fitnah. Tobatlah. Dengan tobat yang nasuha bisa memberi nasihat pada diri kita sendiri. Tobat yang baik. Jangan meniru si A, si B. Jangan mengkultuskan si A, si B. Tapi kembalilah, tobatlah. Kembali kita melakukan sesuatu, mengunjungi sesuatu, berada di tempat sesuatu, berdakwah di tempat sesuatu yang dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jangan ikut yang aneh-aneh. Rabbana atmim lana nurana. Tapi orang yang ceramah di gereja itu membela diri dengan baca kitab. Kitab itu tidak bisa buat pegangan. Yang kitab dia baca itu tidak bisa dibuat pegangan. Karena itu hanya pendapat seseorang. Kembalilah kepada puncak aslinya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang dia baca melalui HP itu. Jadi sudah kami sampaikan di pertemuan sebelum ini. Yaitu judulnya, silahkan dicek di YouTube kami itu. Itu di 1-2 hari dari sekarang judulnya itu Masuk Gereja dan kalau tidak keliru orang yang benar di penjara. Itu judulnya. Silakan dicek di situ dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Bagaimana Allah, bagaimana Nabi, bagaimana sahabat, dan bagaimana ulama di dalam menanggapi orang yang masuk ke dalam gereja. Apa maksudnya, apa niatnya, darurat apa tidak, dan lain sebagainya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ini diantaranya doa Nabi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicontohkan oleh Nabi, diabadikan di dalam Al-Quran, Surah At-Tahrim ayat 8. Bagus ini, apalagi kalau diamalkan pelan-pelan, lama-lama hafal.
Apalagi di bulan Ramadan, awali. At-Tahrim ayat 8, itu doa luar biasa. Sudah berdoa, sudah pahala baca Al-Quran per huruf, ditambah ikhlas, ditambah ikut ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana wahai Tuhan kami, atmim lana ya Allah, menyempurnakanlah siapa Engkau ya Allah, lana bagi kami, nurana kepada nur kami. Jadi agar imannya disempurnakan. Nurona di sini artinya banyak. Bisa keimanan, bisa keislaman, bisa akhlak, bisa kecerdasan, bisa kesadaran, bisa nikmat berbentuk dunia, bisa bermakna Al-Quran. Jangan mengikuti eh, seperti penafsiran orang ingkar sunnah. Orang ingkar sunnah itu kalau menafsiri ayat seperti ini, ya sudah. Yang dimaksud di sini nur itu Quran. Karena kalau bukan Quran itu katanya bukan nur. Jadi buang semua. Quran itu seperti laut. Jadi nggak usah pergi ke selain laut katanya, ke sungai. Jadi nggak benar kalau kita belajar hadis Bukhari, belajar tafsir, pendapat ulama itu nggak benar. Bahkan sabda Nabi pun nggak benar katanya. Karena itu ucapan manusia, langsung saja berhubungan dengan Allah. Bahkan dirinya mengaku Allah Qur'ani, Rabbani, luar biasa. Itu dhal wa adhal. Dia sesat dan menyesatkan orang lain. Tinggal tunggu waktu. Saya berbicara sekarang di bulan Ramadan, di akhir-akhir bulan Ramadan. Diingat-ingat ini. Ini puasa dapat 23, insya Allah kalau tidak salah. Saya menyampaikan jam berapa, hari apa, tahun berapa. Coba lihat. Tinggal nunggu waktu itu orang itu. Insya Allah kalau tidak bermasalah dengan negara atau MUI atau Departemen Agama atau kalau ulama-ulama yang paham sudah menolak itu. Fatwa-fatwa seperti itu. Dan saya baru sadar setelah 10 tahun ternyata teman saya itu ingkar sunnah dan alhamdulillah saya sudah sadar, disadarkan oleh Allah, diberitahu oleh Allah bahwa itu adalah ingkar sunnah. Setelah kita cek di Al-Quran dan As-Sunnah betul-betul, begitulah cara orang ingkar sunnah. Tapi kita nggak harus bermusuhan, tetap menjaga kerukunan, kita harus saling menghargai, tapi kita tidak harus mengikuti. Alhamdulillah saya terima kasih kepada Allah diberikan oleh Allah ditunjukin sehingga saya tidak mengikuti cara berpikirnya orang ingkar sunnah. Rabbana atmim lana nurana ya Allah, sempurnakanlah cahaya nur kami. Kan bisa wudunya sempurna lalu nanti mukanya bercahaya, bernur. Yang paling tahu terhadap penafsiran Al-Quran itu adalah Allah dan nomor 2 adalah Nabi, bukan kita. Nabi manusia, apalagi kita yang mengetahui itu bertentangan dengan Al-Quran apa tidak, yang menimbang antara satu hadis, satu riwayat dengan Al-Quran bukan kita, tapi Allah, Nabinya, para sahabat, tabi'in, tabi'in. Jangan kita seperti orang ingkar sunnah. Orang ingkar sunnah itu luar biasa dia. Dia sudah membuang semua kitab. Ya. Kalau enggak dia ambil yang cocok-cocok aja menurut dia. Karena dia baca sendiri, pelajari sendiri, dipahami sendiri, dan diputus-putusi sendiri. Sekali-kalinya ngambil hadis, bukan hadis malah, hadis palsu yang diambil. Orang baca Al-Quran satu ayat, pahalanya paling sedikit 600.000. Lebih bagus dari orang sholat sunnah 600.000. Dan lain sebagainya. Berjuta-juta. Dari mana hadis seperti itu? Memang baca Quran bagus. Tapi yang hadis kayak begituan mah hadis. Astagfirullah. Itulah akibat kalau orang belajar sendiri, baca sendiri, dipahami sendiri. Ya Allah, astagfirullah. Nadim. Ya sudahlah masing-masing nggak apa-apa. Lana a'maluna walakum a'malukum. Tapi tetap kita harus sama-sama berdoa, harus sama-sama menyampaikan kebenaran
Tinggal mudah-mudahan masyarakat cerdas mana yang lebih hati-hati. Waghfir lana, dan memaafkanlah siapa Engkau ya Allah, lana bagi kami, kepada dosa-dosa kami, innaka bahwasanya Engkau ya Allah ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu, qadirun, yaitu maha kuasa. Itu diantaranya doa yang diajarkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi dan diabadikan di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 8. Ini biasakan, dibaca, diamalkan, insya Allah pahalanya sangat banyak. Berapa banyaknya hanya Allah yang tahu. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. At-Tahrim ayat 8. Berikutnya balik lagi kita kepada materi kita 5425 hadis Bukhari. Falamma asyrafa, begitu semakin mendekat siapa Nabi alal Madinah, untuk masuk kota Madinah, semakin dekat, qala, maka menyampaikan siapa Nabi, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku uharrimu, yaitu menghargai, menghormati. Maksudnya menghargai, menghormati, mengharamkan itu membuat peraturan bahwa di antara tempat itu betul-betul sama sekali tidak boleh melakukan dosa. Bukan berarti di tempat lain boleh melakukan dosa, tapi tidak boleh melakukan dosa apalagi di tempat itu. Sama dengan bulan Ramadan kan, di bulan lain tidak boleh melakukan dosa apalagi di bulan Ramadan. Di tempat lain tidak boleh melakukan dosa, apalagi di Mekah, di Madinah. Itu maksudnya. Ini bahwasanya aku, uharimu, yaitu mengharamkan siapa aku. Ma, kepada sesuatu baina jabalaiha, di antara dua gunung di Madinah. Di situ nanti kalau kita haji atau umrah akan disampaikan persis letaknya oleh biasanya penunjuk jalan. Karena kalau kita haji dan umroh itu ada yang bagian menemani, mengajari tentang ibadah, ada yang bagian menjelaskan tentang letak-letak tempat yang bersejarah. Tapi jangan dibalik ya. Jangan nanti kita menganggap orang yang kita tetap harus menghargai dan menghormati dan memberikan jasa-jasa keuangan. Tapi ingat, dia itu hanya tahu tempat-tempat. Kalau yang alim itu yang ulamanya. Jangan sampai ulamanya tidak dihargai, malah kita menghargai yang bagian pemimpin travel. Ya semuanya itu baik, cuman kita harus sama-sama memuliakan. Baik yang menunjukkan jalan maupun ulamanya. Begitu. Jadi jangan sampai membeda-bedakan. Mislama harrama bihi, sebagaimana telah mengharamkan bihi dengan ma Ibrahim, siapa Nabi Ibrahim, Mekah, kepada kota Mekah. Jadi ada di situ setelah kita masuk kota Mekah nanti ada di situ batasan. Jadi setelah Jeddah, nah itu begitu kita di Mekah, di Madinah, kalau di Mekah itu diharamkan tempatnya oleh Nabi Ibrahim, oleh Allah melalui lisannya Nabi Ibrahim. Di tempat lain nggak boleh melakukan maksiat, apalagi di sekitar kota Mekah. Nah, nanti jaraknya itu di barat, utara, selatan, utara itu jaraknya sudah ada. Jadi yang termudah bagi kita bangsa Indonesia dari kota Jeddah. Nah, itu. Jadi nanti di situ ada tugu, ada gambar Quran. Nah, setelah itu pas dari situ kita udah masuk kota Mekah, betul-betul tidak boleh melakukan dosa sekecil apapun. Itu, dan di kota Madinah juga begitu. Nanti akan ditunjukkan perbatasan di mana kita betul-betul di luar tidak boleh melakukan dosa, apalagi sudah masuk kota Madinah tersebut. Itu semua berangkat dari Al-Quran. Jadi Nabi itu tidak pernah lepas dari Al-Quran. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju asyhurum ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
wattaqun ya ulil albab. Jadi al-hajj asyhurum ma'lumat. Faman farada fihin al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khair zadit taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Jadi jangan sekali lagi seperti dugaan orang ingkar sunnah bahwa hanya dia saja yang Qur'ani. Nabi itu tidak dianggap Qur'ani. Jadi ketika Nabi menyampaikan dan mempraktekkan Al-Quran, yang namanya prakteknya itu namanya hadis. Kalau Nabi masih ada, yaitu nabinya itu. Begitu Nabi tidak ada, ya, praktek Nabi itu kan ditulis dari Nabi masih hidup sampai sekarang. Nah itu namanya as-sunnah atau al-hadis. Cuma kalau orang ingkar sunnah tidak percaya bahwa al-hadis itu, as-sunnah itu sudah ditulis dari zaman Nabi. Padahal kenyataannya orang sedunia, jumhurul ulama, dan itu ada di Bukhari, semua orang tahu kalau itu sudah ditulis. Hanya saja tidak satu kertas dengan Al-Quran. Tapi kita nggak usah memaksakan. Biarin saja kita beda-beda. Toh semua orang sedunia ini udah tahu bahwa itu tertulis apa tidak, di Bukhari ada apa tidak, sahabat siapa yang menulis juga, termasuk sahabat Abu Hurairah, termasuk sahabat Abdullah bin Umar, termasuk sahabat Abdullah bin Abi Aufa, dan lain sebagainya. Tapi kalau orang penuh dengan kecurigaan dan kebencian, memang namanya berangkatnya saja dari tidak suka, ya namanya tidak suka kan nggak bisa dipaksain. Lana a'maluna walakum a'malukum. Jadi biarin saja kita berbeda, tapi tetap kita harus saling tawadhu, saling menghargai. Biarin saja. Orang kita dengan non-Islam saja kita menghargai, masa kita dengan orang ingkar sunnah tidak menghargai, harus ribut. Biarin saja. Yang penting kita berbeda, nggak ada masalah. Yang penting kita tidak boleh ribut sesama umat Islam. Allahumma ya Allah barik lahum fi muddihim wa sa'ihim. Ini doa Nabi luar biasa. Begitu sampai di kota Mekah, di dalam, ini doa Nabi. Mulai dari Allahumma inni uharrimu ma baina jabalaiha misla ma harrama bihi Ibrahim, itu sampai di perbatasan. Kami ulangi ya. Kami ulangi. Bahasa yang mudah. Bisa disimpulkan 5.425 ini. Nabi itu kalau perjalanan, begitu istirahat sejenak, Nabi membaca doa. Doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wal ajzi wal kasal, wal bukhli wal jubni, wa dhal'id dain atau wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Lalu begitu jalan lagi, begitu jalan bertemu dengan Gunung Uhud, artinya hampir dekat masuk kota Madinah, hampir ke perbatasan, Nabi menyampaikan bahwa kita sangat menghargai semua yang telah membantu dan menjadi saksi perjuangan kita. Gunung Uhud itu kan telah membantu perjuangan Nabi. Itu satu. Batu aja membantu perjuangan Nabi. Waktu Nabi di situ bukan bersembunyi ya, tapi waktu taktik perang, menyerang, mundur, nyerang, mundur, memakai tameng batu itu loh. Apa tameng itu ya? Bukan bersembunyi karena takut, bukan. Itu satu. Keduanya, jadi kalau batu saja bisa membantu perjuangan Nabi, masa kita ini kan manusia, masa kita nggak membantu perjuangan ulama umat Islam. Keduanya, Nabi itu sangat menghargai bekas-bekas di mana di situ pernah terjadi perjuangan, melahirkan nilai-nilai yang bagus, termasuk Gunung Uhud. Jadi sebenarnya tempat-tempat bersejarah itu perlu dilestarikan agar sejarah itu masih tetap diingat sampai hari kiamat.
bukan dikultuskan, bukan disembah, tapi di situ supaya kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa mempelajari dan meniru semangat perjuangannya. Dan kalau kita mendoakan kepada orang yang syahid di sekitar Uhud di situ, bukan untuk menyembah, tapi mendoakan. Jadi jangan berlebihan kepada tempat bersejarah, tapi juga jangan berlebihan terhadap kecurigaan, kebencian terhadap eh, tempat-tempat bersejarah. Akhirnya habislah tempat-tempat bersejarah itu. Misal di mana tempat dikuburkannya orang tua Nabi, ibu Nabi, misal. Eh, dan seterusnya. Di mana di Siti Aminah itu kan kuburannya di mana, misal perjalanannya bagaimana, itu mestinya begitu Nabi berjalan lagi sampai tadi di rest area, sekarang sudah sampai di perbatasan kota Madinah, maka Nabi berdoa, Allahumma inni uharrimu ma baina jabalaiha misla ma harrama bihi Ibrahim Makkah. Nah, beliau berjanji menyampaikan kepada semua para sahabat, ini kita betul-betul masuk perbatasan, di luar kita tidak boleh melakukan dosa, apalagi sudah masuk perbatasan. Ini luar biasa loh, ketika orang sudah sama-sama berjanji agar kita masuk ke suatu negara, ke suatu tempat, di saat itulah kita tidak akan melakukan dosa, maka otomatis sama dengan perjanjian rumah tangga ya. Maka rumah tangga itu, maka masyarakat itu, maka di negara itu otomatis tidak akan ada kemaksiatan dan aman. Apabila tidak ada kemaksiatan, aman. Sampai sekarang di Mekah, di Madinah coba tuh lihat ya. Mobil itu diparkir di sembarangan, di pinggir jalan. Nggak ada yang hilang. Karena kalau hilang bisa dipotong tuh tangan. Jangankan mobil, spionnya aja nggak hilang. Spionnya itu loh. Kaca-kacanya itu. Oh, kalau di suatu tempat jangankan spionnya, jangankan motornya, tempat parkirnya pun hilang. Kalau perlu sama orang-orangnya. Masya Allah. Oleh karena itu di luar negeri itu, apabila ada tas hilang, dompet hilang, itu nanti ketemu, dianterin lagi ke tempatnya. Kalau di suatu tempat, jangankan dompetnya, sama tas-tasnya hilang semua. Dan kami sendiri waktu itu pernah bawa tas, mau umroh. Hilang tuh tas. Karena nggak sama warnanya dengan teman-teman. Nah, oleh karena itu ini pelajaran ya. Kalau kita mau taruh tas di bagasi itu warnanya yang harus sama. Mungkin jaket. Nah itu kan ada jaket buat tas itu. Ukurannya sama biar satu rombongan. Nah, tas kami itu, kami di Madinah, tasnya sampai ke Malaysia segala macam. Itu ada boardingnya itu. Tapi alhamdulillah balik lagi. Begitulah. Itu Islam itu seperti itu. Berikutnya, begitu Nabi masuk, tadi kan di rest area. Baru setelah itu sampai di perbatasan. Baru setelah ini masuk, betul-betul masuk ke dalam kota. Nah, begitu sampai di dalam kota, maka Nabi mengajarkan doa. Sampai di kota, Allahumma barik lahum fi muddihim wa sa'ihim. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan barokah. Siapa Engkau ya Allah, lahum bagi masyarakat di kota Madinah ini, di mana kita berada, fi muddihim, di dalam masalah ekonominya, masalah jual beli, itu timbangan. Berangkat dari timbangan kalau tidak adil merugikan rakyat. Rakyat kalau sudah merasa tidak adil, dia kelaparan, oh itu berbahaya itu. Berangkat dari masalah ekonomi, wasoihim dan takaran. Orang kalau udah lapar itu berbahaya. Nah, ini jadi Nabi itu berdoa bukan untuk dirinya, tapi lahum, untuk semua masyarakat yang ada di situ. Jadi didoain semua. Meskipun itu sampai orang yang beda agama pun didoain baik-baik saja. Mendapatkan hidayah, taufik, mendapatkan perlindungan. Jadi doain. Sedangkan kita berada di suatu tempat hanya karena beda pilihan, beda partai, beda kajian, sudah luar biasa kita permusuhannya.
mudah-mudahan bertaubat. Jadi doa Nabi coba, Allahumma barik lahum. Lahum itu untuk umum. Nah, kalau ini perjalanan ya, Allahumma barik lahum fi muddihim wa sa'ihim. Memang setelah Khaybar itu, eh, setelah 7 Hijriah itu, memang Nabi menempatkan mereka yang selalu merongrong umat Islam dan Islam, berusaha untuk menghancurkan dan mengganggu Islam dan Muslimin, oleh Nabi ditempatkan di tempat yang memang tepat bagi mereka. Non-Islam yaitu di Khaybar misal. Jadi di luar kota Madinah supaya mereka bisa hidup nyenyak, teman dengan temannya, senang, sedangkan umat Islam tidak terganggu dengan keberadaan mereka. Tadinya bersama-sama itu. Akibat dari ulah mereka, mereka mau menghabisi Nabi dan umat Islam. Terbukti waktu 5 Hijriah terjadilah perang Khandaq gitu kan. Sampai orang kafir dan orang kafir Mekah, kafir Quraisy dan orang Yahudi Madinah, dia membuat suatu ahzab. Ahzab itu semacam ya bersama-sama begitu, berkoalisi gitu, mengadakan koalisi tapi tujuannya untuk kebalikan dari amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi yang baik dihancurkan, yang tidak baik itu yang diangkat. Begitulah. Saya dengar berita, saya nggak tahu benar apa tidak. Saya dengar-dengar 70 pegawai di KPK itu dicopot, termasuk Novel Baswedan. Padahal dia perjuangannya untuk mengangkat harkat martabat KPK, untuk melahirkan kepercayaan dan untuk pengabdian kepada bangsa, kepada rakyat luar biasa. Sampai matanya itu buta yang satu itu kan, karena disiram dengan air keras. Begitu dianggap tidak lolos. Padahal kesetiaannya kepada KPK dan kepada negara luar biasa. Wallahu a'lam, saya nggak tahu cerita aslinya. Silakan diikuti di YouTube, itu udah banyak itu. Mudah-mudahan kita bertaubat, kita baik-baik. Mudah-mudahan Allah menampakkan yang baik itu baik, yang kurang baik, yang mudah-mudahan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini materi kita Bukhari 5425. Penjelasannya ada di dalam kitab Fathul Bari juz 9 halaman 691 sampai 692. Dari sebelah kiri di tengah sampai ke bawah sampai di sebelah kanan 692. Berikutnya kita lihat nasihat dari Allah Subhanahu wa taala diabadikan di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. Ini Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 93. Laisa 'alal ladzina amanu, tidak dosa bagi orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan membuktikan keimanannya dengan beramal saleh. Laisa junahun, tidak dosa, fi ma ta'imu, di dalam apa saja yang mereka makan, idza mattaqo, apabila mereka tetap berada di dalam ketakwaan. Karena orang yang bertakwa tidak mungkin memakan dan meminum sesuatu yang haram. Tidak pantas, tidak layak bagi orang yang beriman melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bulan Ramadan. Malu sama jilbabnya, malu sama jubahnya, malu sama namanya, malu sama agamanya, malu sama Tuhannya. Idza mattaqau wa amanu, apabila mereka tetap menjaga ketakwaannya, wa amanu, menjaga keteguhan imannya, wa amilus shalihat, dan menjaga
kontinuitas perbuatan solehnya. Tsummat taqaw, kemudian bertambah ketakwaannya, wa amanu, bertambah keimanannya. Tsummat taqaw, kemudian ditambah lagi sampai 3 tingkatan. Maksudnya ini terus berusaha naik ke ketakwaannya, bahkan wa ahsanu, menjaga keihsanannya. Ahsanu itu selalu berbuat baik, melampaui perbuatan baik yang sebelumnya, dan kebaikan melampaui kebaikan orang lain. Itu ahsanu. Ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orangnya dinamakan orang-orang muhsinin. Allah sangat suka kepada orang yang melakukan kebaikan. Dia merasa melihat dan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu dia selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Karena ketika dia melakukan sesuatu, dia sadar bahwa dia bukan melakukan atas nama dirinya dan bukan untuk kepentingan dirinya, tapi dia melakukan atas nama Allah dan untuk memberi kepada Allah. Kita sadar bahwa ketika kita memberi kepada orang yang kita sayang, kita tidak mungkin memberikan sesuatu yang kurang baik, tapi kita akan selalu memberikan yang terbaik. Lalu bagaimana cerita dan penjabaran tentang Al-Quran surah Al-Ma'idah 93 ini terjadinya di zaman Nabi dan para sahabat. Menurut sahabat Ibnu Abbas, an-nasyurraba kanu yudrabuna fi ahdi Rasulillah bil aidi wan ni'al wal isyi. Dulu orang yang suka minum, betul-betul hobi minum, bukan sekali. Oleh karena itu orang kalau melakukan dosa itu, kalau sekali biasanya masih tertutup dan dimaafkan kalau nggak sengaja. Tapi kalau sudah 2 kali itu biasanya pasti kebongkar. Kalau orang sudah kebongkar itu biasanya bukan sekali. Biasanya, tapi tidak selalu ya. Oleh karena itu hindarilah ketidakjujuran, pengkhianatan sekecil apapun. Anasyurab, bahwa peminum, yaitu ada apa syurab, yudrobuna, yaitu dulu itu dihukum, dipukul. Fi ahdi Rasulillah, di zaman Rasulullah. Bil aidi, dengan beberapa tangan, wan ni'ali, dan beberapa sandal. Mufradnya na'lun, jamaknya ni'al, wal isiyi. Aso itu mufrad, isiyi itu jamak, beberapa tongkat. Di zaman Nabi peminum itu dihukum. Kalau zaman sekarang malah dilegalkan. Masa minuman yang memabukkan dilegalkan? Malah yang dicaci maki, yang dianggap Islam radikal adalah orang yang tidak setuju dengan minuman keras. Ada di tempat tertentu, negara tertentu seperti itu. Hatta tuwufiya, sampai wafat, diwafatkan siapa Rasulullah SAW. Fakanu, maka ada. Apa kejadian seperti itu? Fi khilafati Abi Bakrin aktsara minhum fi ahdi Rasulillah. Fakana Abu Bakrin yajliduhum arba'ina hatta tuwufiya. Begitu di zaman sahabat Abu Bakar menjadi khalifah, orang yang mabuk dihukum dengan cambukan 4 kali pukulan. Tsumma kana Umaru min ba'dihi yajliduhum kadzalika arba'ina hatta utiya bi rajulin minal muhajirin al-awwalin wa qad syariba fa amarahu bihi ayyujlada faqala lima tajliduni baini wa bainaka kitabullah faqala Umar wa fi ayyi kitabillahi tajidu alla ajliduka. Jadi dulu setelah masuk di zaman Khalifah Sayyidina Umar berkuasa, lalu ada salah satu oknum dari sahabat muhajirin ini yang minum, mungkin sulit meninggalkan hobinya. Lalu mau dijilid, dihukum, cambuk oleh Sayyidina Umar. Lalu orang dari muhajirin ini tidak mau pakai dalil ayat apa kamu menghukum kami. Dijawab oleh Sayyidina Umar dibalik, tolong tunjukkan ayat Al-Quran yang memperbolehkan kamu tidak dihukum, padahal kamu telah meminum sesuatu yang memabukkan. Lalu dia, orang yang melakukan minum tadi, dia membaca Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahum fima ta'imu. Jadi rupa-rupanya dia salah mengartikan.
bahwa orang yang beriman dan beramal soleh itu tidak masalah mau minum apa saja katanya. Salah penafsiran itu, jangan dibaca sendiri, ditafsiri sendiri, diputus-putusin sendiri. Ini maksudnya orang kalau beriman dibuktikan dengan amal soleh, dia tidak mungkin memakan dan meminum sesuatu yang dimabukkan, yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi dari zaman dulu, orang yang nggak lurus itu, dia pakai Quran ada kalanya. Qurannya benar tapi dipakai untuk sesuatu yang tidak benar. Termasuk orang yang baru, yang si gondrong ini kan dia pidato di gereja, dia bela diri, dia pakai kitab katanya. Itu orang kalau kayak begitu dibaca-baca sendiri, dipahami sendiri kayak begitu, dia bela diri. Itulah akibatnya kita kalau bukan Gus dipanggil Gus, kalau bukan Kiai dipanggil Kiai. Demikian juga dan lain semuanya. Banyak orang sekarang, orang ingkar sunnah juga begitu. Orang ingkar sunnah malah mengaku Qur'ani, Rabbani. Luar biasa. Yang lain malah dianggap tersesat, dianggap bodoh, dibodoh-bodohin. Luar biasa. Masa dia tega mengatakan Nabi itu bodoh? Para sahabat itu bodoh, para tabi'in itu bodoh, tabi'in itu bodoh, para imam a'immah seperti Imam Syafi'i itu semua bodoh semua. Termasuk para ulama, termasuk Kiai Hasyim yang ngajarin hadis Bukhari itu bodoh semua. Hamka itu bodoh, termasuk pemimpin Muhammadiyah itu dianggap bodoh semua yang ngajarin Al-Quran dan As-Sunnah. Karena menurut dia dasar umat Islam itu cuma satu yaitu Quran. Karena As-Sunnah itu katanya ucapan manusia, perbuatan manusia, bisa benar bisa salah. Yang salah bukan as-sunnahnya, tapi cara berpikirnya orang ingkar sunnah itu. Karena kenapa dia yang sesat? Ya karena dia pelajari sendiri, dipahami sendiri, putus-putusin sendiri. Coba kalau tanya sama orang ahli, bacaan Qur'annya dia benar apa enggak? Pasti dikasih tahu kalau bacaan Qur'annya banyak salah. Apalagi pemahaman kitabnya, itu banyak yang salah itu. Penafsirannya banyak yang salah itu. Pemahaman hadisnya juga banyak yang salah itu. Cuma karena dia tidak mau watawasau bil haqqi watawasau bis sabri watawasau bil marhamah, ya begitu akhirnya. Tidak tahu kesalahannya dan tidak sadar kepada kesalahannya. Luar biasa, jangan terpengaruh dengan tafsir ini, tafsir ini. Yang benar Quran, ya iya memang yang benar Quran, tapi Anda kan bukan Quran. Anda juga sama belajar menafsiri kan. Dia sebenarnya ngikut penafsiran, cuma dia nggak ngaku, yaitu penafsiran orang yang ingkar sunnah dari zaman sahabat, itu di dalam kitab-kitab banyak itu, seperti tafsir Al-Qurtubi dijelaskan panjang lebar dan kitab yang lain. Termasuk kalau sekarang dia itu mengikuti pendapatnya. Coba lihat kalau nggak percaya. Di YouTube-nya dia, kitabnya dia itu selalu mengikuti cara berpikirnya namanya Adnan Ibrahim. Dan saya dulu pernah dipengaruhi supaya ngikuti cara berpikirnya Adam Ibrahim. Ini bulan Ramadan saya nggak bohong. Dan saya diberi kitabnya dulu. Kitab dan rekaman ceramahnya Adam Ibrahim. Banyak sekali itu. Dan anak saya dulu yang bagian buka. Kalau nggak percaya tanya sama anak saya itu. Jadi saya dulu suruh cara ngikutin juga. Ya, jadi dia itu orang ingkar sunnah itu mengikuti cara berpikirnya orang luar negeri namanya Adnan Ibrahim dan Wasim Yusuf dan Al-Khayyali. Ini bulan Ramadan. Saya ngomong seperti ini tidak akan bisa dihapus jejak digitalnya dunia akhirat. Kalau nggak percaya dibuktikanlah. Rekaman yang saya sampaikan nih bawa kepada ulama semua di luar negeri, di Mekah, di Madinah, di Mesir, di Yaman, di Suriah. Lalu laporkan kepada MUI, laporkan kepada Departemen Agama. Demikian juga ambil ceramah-ceramah orang ingkar sunnah, coba laporin ke Departemen Agama, laporin ke MUI. Apa benar ceramah yang seperti model seperti itu? Fatwanya orang ingkar sunnah yang seperti itu. Saya tidak sebut namanya. Kita lanjut. Jadi itu kesalahan penafsiran kalau dipahami sendiri di zaman dulu seperti itu. Jadi sama dia minuman yang memabukkan itu halal katanya berdasarkan Al-Maidah 93. Ini loh dunia kebolak-balik itu begitu.
Dan di suatu tempat sampai-sampai kita bermusuhan terus-menerus di suatu negara. Lalu ada organisasi orang, jamaah orang yang dihapuskan, dilarang, dianggap ilegal, bahkan pemimpinnya ditahan, pengikutnya dibunuh, ditol, itu akibat salah fatwa pemahaman terhadap Al-Quran. Lalu diikuti oleh oknum pejabat. Ya begitulah, makanya kalau ulama sudah kepleset itu akibatnya luar biasa. Makanya besok ulama yang kayak begitu itu besok dimintai duluan pertanggungjawabannya di akhirat. Kalau orang biasa kepleset nggak ada yang ngikutin. Tapi kalau ulama kepleset maka diikuti oleh oknum pejabat sampai sekarang akhirnya terbelah kan rakyatnya. Dulu di zaman Nabi Musa juga begitu, ada namanya ulama Bal'am bin Ba'uro. Karena dia ulama yang tadinya orang bagus, ilmunya bagus, doanya selalu dikabul oleh Allah, ternyata dia berpihak kepada oknum pejabat yang tidak baik, yaitu Fir'aun. Waktu itu, pejabatnya waktu itu Fir'aun. Malah dia bermusuhan, si Bal'am bin Ba'uro ini, si ulama ini, bermusuhan dengan Nabi Musa. Akhirnya dia hidup dan mati bersama Fir'aun, Bal'am bin Ba'ura itu. Kalau nggak percaya, bukalah Al-Quran. Termasuk di dalam Al-Quran surah Al-A'raf dan di surah-surah yang lain. Itu yang Allah berbicara, in tahmil alaihiyal has itu yang kalau an'am balhum adol, yaitu beliau itu yang Allah sampaikan. Begitulah. Kalau nggak percaya, bukalah semua penafsirannya. Termasuk Korun itu. Jadi satu grup itu dengan mereka Bal'am bin Ba'ura, Korun. Korun ini penguasa kaya dan dia ini termasuk orang alim dan penguasa. Innama utituhu ala ilmin. Cuma Korun ini lebih terkenal dengan kekayaannya, sebutan Korun. Lalu ulamanya yang berkoalisi dengan partainya si penguasa partainya Fir'aun itu namanya Bal'am bin Ba'ura. Disitulah jadi Fir'aun dan para pendukungnya, para wazirnya itu berkoalisi mereka dengan Bal'am, dengan Korun itu. Nah istrinya sendiri dia itu mendukung Nabi Musa, Siti Asia itu. Itu bisa dilihat nanti kalau tidak keliru di akhir surah Maryam itu dan lain sebagainya. Kita lanjutin. Fa'ana minal ladzina amanu wa amilus shalihat tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu syahidtu ma'a Rasulillah badran wa uhudan wal khandaq wal musyahida kullaha. Saya ini pernah ikut perang Badar, ikut perang Uhud, ikut perang Khandaq dan perang-perang yang lain. Jadi saya mabuk itu halal kata mereka. La haula wala quwwata illa billah. Faqala Umar, ala tarudduna alaihi ma yaqul. Coba sahabat kalian menjawab kepada alasan orang yang mabuk tadi itu, yang pakai dalil Quran tapi dipakai untuk sesuatu yang tidak baik itu. Dia mengungkapkan jasa-jasanya, meskipun jasanya banyak, tapi kalau tidak benar ya tidak benar. Jadi ada kalanya kalau lagi benar diikuti, kalau lagi nggak benar jangan diikuti. Contoh, mohon maaf ya, saya tidak bermaksud. Dan itu sejarah, dan itu di YouTube ada. Presiden Soekarno itu sangat berjasa, jasanya harus dihargai. Tapi juga sejarah bahwa Presiden Soekarno itu justru yang merestui Nasakom, nasional, komunis, dan agamis. Jadi dan jangan lupa sejarah juga dan di YouTube sudah banyak itu bahwa mohon maaf ya yang memenjarakan Buya Hamka itu adalah Soekarno. Buya Hamka dituduh luar biasa itu pengkhianat bangsa dan lain sebagainya. Tapi di sejarah juga semua orang tahu itu, se-Indonesia tahu paling tidak bahwa dia sadar bahwa Buya Hamka itu benar. Tapi karena kepentingan dunia dan politik tertutuplah itu. Buktinya apa? Saat dia sakit, dia sadar bahwa dia akan meninggal, dia berwasiat, dia berpesan, dia nulis surat. Kalau saya mati, tolong yang jadi imam itu adalah Buya Hamka.
Kalau memang dia itu menganggap bahwa orang lain yang dianggap baik itu, kenapa kok nggak dia aja yang suruh jadi imam ketika dia meninggal? Karena dia sadar bahwa Buya Hamka itu ulama yang lurus. Meskipun waktu itu dibuat dicari-cari kesalahannya agar ditahan, tidak hanya setahun loh itu. Jadi tapi Buya Hamka meskipun ditahan dianggap menyantren begitu saja. Justru Buya Hamka membuat tafsir yang terkenal itu yaitu tafsir Al-Azhar itu. Masya Allah. Coba bayangkan. Dialah yang mencari-cari kesalahannya. Dialah yang membiarkan Hamka itu sampai dicopot dari jabatannya, karirnya, namanya, bahkan orangnya ditahan. Tapi di akhir hayatnya dia minta disolatin oleh Hamka. Karena dia sadar bahwa Hamka itu adalah ulama yang lurus. Ya sudahlah, seperti kita sampaikan. Nabi Yusuf itu orang lurus ditahan. Di dalam Al-Quran surah Yusuf. Robbi ini itu. Itu di dalam Al-Quran. Dan sudah kami sampaikan, diuraikan itu di dalam pertemuan sebelumnya. Silahkan dilihat itu ya. Masuk gereja, orang baik ditahan itu judulnya. Silahkan dibuka itu. Dilanjutin yaitu Faqala Ibnu Abbas, ketika sahabat Umar menyampaikan, tolong sahabat itu dijawab. Ada orang yang mabuk, lalu dia berdalih pakai Al-Quran Al-Ma'idah 93, dan dia mengungkapkan jasa-jasanya, sehingga dia berusaha agar dia tidak ditahan. Jadi kalau lagi baik diikuti, kalau lagi kurang baik ya kita ngikutin yang lebih baik gitulah. Jadi tetap hukum harus ditegakkan, nggak boleh dikultuskan. Oleh karena itu kita hanya mengkultus adalah Allah dan nabinya. Allah karena Tuhan kita, nabi karena dimaksum oleh Allah. Dan kita diperintahkan oleh Allah selalu mengikuti apa saja yang diucapkan nabi dan ketetapan nabi dan yang dilakukan Nabi, sifat-sifat Nabi, atiullah wa atiur rasul, litubayyina linnas. Allah yang memerintahkan. Cuma memang betul hadis itu mesti dipilah-dipilih karena banyak kepentingan sehingga ada hadis sahih, ada hadis hasan, dhaif, maudhu. Tapi yang memilah dan memilih sekali lagi bukan kita, apalagi orang yang ingkar sunnah, yang penuh kebencian dan kecurigaan kepada sunnah. Yang memilah dan yang memilih itu adalah Allah, adalah para sahabat, adalah para tabi'in, tabi'in, para a'immah, para ulama. Baru kita kalau punya ijtihad. Berikutnya kata sahabat Ibnu Abbas, faqala Ibnu Abbas, innaha ula'il ayati unzilna udran liman ghabara. Itu ayat Al-Maidah 93 itu, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, bukan dalil untuk memperbolehkan dan tidak menghukum orang yang minum minuman yang memabukkan, tapi sebagai dalil bagi orang yang telah meninggal. Kalau dulu dia pernah mabuk karena waktu itu belum diharamkan, belum turun dalil bahwa tidak boleh minum yang memabukkan, maka insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hujjatan 'alan nas. Nomor 2 sebagai dalil bahwa kita yang sudah tahu aturan tidak boleh mabuk dengan ayat 93, makan dan meminum minuman yang memabukkan, itu ayat tidak memperbolehkan kita makan dan meminum minuman yang memabukkan. Dan harus ditegakkan hukum bagi orang yang melanggar aturan. Dan juga sebagai dalil bahwa orang yang betul-betul beriman tidak pantas makan dan minum makanan yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya. Termasuk kita mengadakan sumpah palsu, tuntutan palsu, dakwaan palsu, lalu kita karena jadi pejabat melakukan seperti itu, lalu kita dapat uang bulanan. Uang yang seperti itu menjadi haram. Itu Al-Maidah ayat 93. Lianna Allah Ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir
Karena ayat itu saling berkaitan dengan ayat yang lain. 93 berkaitan dengan 90. Tidak boleh khomer, tidak boleh judi. Itu. Tsumma qara'a hatta anfadzal ayat al-ukhra. Lalu sahabat Ibnu Abbas itu membacakan Al-Maidah 90 sampai 93. Fa in kana minal ladzina amanu wa 'amilus shalihati al-ayah fa innallaha qad nahahu ay yashrabal khamra. Faqala Umar sadaqta madza tarawna. Faqala Aliun radhiyallahu anhu. Begitu selesai sahabat Ibnu Abbas memberikan pendapat, lalu bagaimana sahabat Ali pendapat kamu dan sahabat yang lain? Maka Sayyidina Ali menyampaikan radhiyallahu an, idza syariba innahu idza syariba sakara wa idza sakara hada. Orang itu kalau minum yang memabukkan maka jadi mabuk, kalau mabuk maka hada jadi ngawur. Maka banyak sekarang orang ngawur akibat mabuk harta dan jabatan, yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Wa idza hadza iftara, kalau sudah mabuk ngaco, bicaranya ngaco, keputusannya ngaco, gaya hidupnya ngaco semua. Wa alal muftari, bagi orang yang tuduhan palsu, tapi kita tidak boleh menghukum begitu saja. Ketika kita orang yang melakukan mabuk-mabukan memang dihukum, cambuk. Tapi bagi orang yang menuduh orang lain tuduhannya tidak benar, wow, itu dosa berat, buhtanun adzim, dan dia di dunia harus dicambuk 80 kali. Hati-hati, sumpah palsu, tuduhan palsu itu harus dihukum. Itu Al-Qur'an surah An-Nur, di awal-awal Al-Qur'an surah An-Nur itu. Samanina jaldah. Fa'amara bihi Umar, kemudian memerintahkan bihi dengan laki-laki tadi yang mabuk tapi alasan pakai Quran 93, fajulida samanina jaldah. Kemudian orang itu tetap dihukum 80 kali. Meskipun dia mohon maaf sahabat muhajirin, pernah ikut perang Badar, pernah ikut perang Uhud, pernah ikut perang Khandaq dan perang-perang yang lain. Jasanya tetap dihargai, tapi kalau dia lagi melenceng ya dikatakan melenceng lah. Jadi nggak boleh kita mengkultus manusia, itu nggak boleh. Ini sahabat tingkat begini, apalagi cuma kiai atau habaib, mohon maaf. Tapi banyak habaib dan kiai yang lurus-lurus. Apalagi habaib kita harus menghargai. Tapi tidak semuanya orang harus selalu dianggap benar. Nggak boleh kita mengkultus itu, lama-lama dipertuhan. Oleh karena itu lebih baik kita punya teman yang selalu mengikuti. Kalau benar dikatakan benar, kalau nggak benar dibilang nggak benar. Dengan demikian itulah umat Islam yang sebenarnya. Dulu Nabi masih minta pendapat sahabat. Orang sekarang udah ngaku Tuhan. Luar biasa. Wa dzakarul Humaydiyu an Abi Bakrin al-Barqani. An Ibnu Abbas. Al-Humaydiyu, kalau Al-Humaydiyu al-Barqaniyu. An Ibnu Abbas, itu Barqani itu nama suatu desa itu ya. Sekarang udah hancur di situ tempat tanam-tanaman itu. An Ibnu Abbas qala lamma qadimal Jarud minal Bahrain. Setelah Jarud datang dari Bahrain, qala ya Amirul Mukminin, inna Qudamah bin Mas'ud qad syariba muskiran. Oleh karena itu, sahabat Ibnu Mas'ud itu pernah kagum sama orang yang suka memastikan ini sejak zaman sejarah Nabi di sini dan begini-begini, memastikan. Jangan suka memastikan. Sahabat aja nggak memastikan. Sahabat di zaman Nabi aja bisa lupa cuman berselang beberapa tahun. Orang sekarang yang jaraknya 1400 tahun lebih itu bisa memastikan. Cukuplah kira-kira di sini, begitu. Jangan mengkultus. Keduanya yang kita ambil cuma sejarahnya, bukan dikultus tempatnya dan lain sebagainya dan memastikan tempatnya. Jadi yang minta ditunjukin dan yang menunjukin, jangan suka memastikan, jangan berlebihan lah. Itu biasanya ya. Itu di travel itu berlebihan kadang-kadang. Demikian juga di YouTube itu. Coba lihat, itu di hadis Bukhari, bukan kata kami. Ini juga di dalam Fathul, di dalam apa ini ya, Al-Qurtubi.
Al-Qurtubi juz 6 halaman 276 di sebelah kanan bawah sampai 278 di kanan lagi, coba cek. Kita lanjut, ya Amirul Mukminin, Jarud itu berkata, ya Amirul Mukminin, inna Qudama bin Mat'un qad syariba muskira. Qudama bin Mat'un itu telah mabuk. Jadi laki-laki dari muhajirin tadi namanya Qudama bin Mat'un. Wa inni idza ra'aitu haqqan min huquqillah haqqun alayya an arfa'ahu ilaik. Ya, demi tegaknya hukum saya cuma melaporkan. Faqala Umar may yashhadu ala ma taqul. Siapa saksinya? Faqala Abu Hurairah. Saksinya sahabat Abu Hurairah. Fada'a Umar Abu Hurairah. Faqala ala ma tashhadu ya Abu Hurairah? Faqala lam arahu hina syaribah. Wa ra'aituhu sakrana yaqi. Saya waktu minum secara langsung saya tidak melihat sahabat Umar. Hanya saja saya melihat dia mabok dan muntah. Faqala Umar laqad tanatta'ta. Wah, kamu berlebihan. Kalau menyaksikan itu harus langsung dalam keadaan minum. Fi syahadati. Summa kataba Umar ila Qudama wa bil Bahrain. Kemudian Qudama disuratin oleh sahabat Umar. Dia berada di Bahrain agar datang menghadap Sayyidina Umar. Ya'muruhu bil qudum alaihi. Falamma qadima Qudama wal Jarud bil Madinah. Setelah Qudama dan Jarud sampai di kota Madinah, karena waktu itu yang berkuasa adalah khalifah sahabat Umar, kallamal Jarud Umar. Kemudian si Jarud ini menyampaikan cerita sebenarnya kepada Sayyidina Umar. Faqala Hakim ala hadza kitaballah. Faqala Umar il Jarud asyahidun anta am khosmun. Kamu itu Jarud melaporkan kasusnya Qudama bin Mat'un itu. Apa betul kamu menyaksikan dengan sebenarnya atau kamu melaporkan ini karena dendam? Seperti sekarang kan banyak itu ya, influencer itu. Buzzer-buzzer sekarang itu. Masya Allah, mudah-mudahan waktu berputar, dia terlalu banyak melaporkan dan terlalu banyak yang dilaporkan itu, meskipun dengan pelaporan bohong, dia ditahan. Mudah-mudahan pada waktunya Allah memutar waktu, dan orang yang melaporkan para buzzer-buzzer itu pada waktunya ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia maupun di akhirat. Al-yawma nudawiluha bainan nas. Itu bukan kata saya. Allah yang menyampaikan bahwa dunia itu berputar. Saat bosnya berkuasa bisa saja dia jadi buzzer, banyak menahan orang. Tapi kata Fahri Hamzah, mengutip ayat tadi bahwa dunia itu berputar, ada siang, ada malam, ban itu ada di bawah, di atas. Bisa saja yang jadi buzzer itu pada saatnya dia yang masuk penjara. Kata Fahri Hamzah, bukan kata saya. Lihatlah di YouTube. Asyahidun anta am khosmun. Kamu itu melaporkan seperti ini, menyaksikan dengan tulus, niatnya tulus. Apa kamu jadi buzzer dendam aja? Faqalal Jarud ana syahid. Tidak, saya ini ingin menegakkan hukum saja. Qala qad kunta addaita syahadah. Nah, bagian penegak hukum ini harus memakai hatinya. Masa kita sesama anak bangsa, apalagi sama umat Islam, mau menghukum umat Islam? Apalagi orang yang tulus betul-betul pakai jubah, abaib, pakai surban, apalagi itu termasuk keturunan Nabi, keluarga Nabi dan lain sebagainya. Orang baik-baik, hargailah. Dan itu lepaskan itu tahanan-tahanan politik itu. Apalagi di bulan Ramadan, dosanya berlipat-lipat. Qala kunta addaita syahadah, thumma qala Umar inni anshudukallah. Faqala Umar. Siapa saksinya? Saksinya saya, kata Jarud, bahwa dia minum minuman. Kalau sahabat Abi Hurairah tadi ngaku, saya tidak bersaksi. Waktu dia minum saya tidak tahu. Tapi kalau dia mabok dan dia muntah, iya. Yang menyaksikan itu Jarud. Lalu inni anshudukallah. Faqala Umar. Ama wallahi latamallakanna lisanaka au la'asu annaka. Sebenarnya kamu Jarud ini bisa menahan yang kayak begitu-begitu itu. Lebih baik dia itu suruh bertobat, nggak usah lapor-laporan lah. Kecuali kalau berlebihan. Jangan kamu itu lisannya itu gatel, dikit-dikit main lapor, lapor, lapor. Demikian juga yang dilaporin, kalau bukan masalah yang betul-betul penting amat, Boyo,
dikesampingkanlah. Faqala al-Jarud amma wallahi ma dzalika bil haq ay yashraba ibnu ammika wa tasu'ani. Jangan-jangan itu Qudamah bin Mat'un hanya karena ada hubungan keluarga dari kamu sehingga kamu tidak mau terima laporanku, bahkan aku yang mau dihukum yang melapor. Fa'adahu Umar. Saya tidak begitu. Kalau saya meskipun keluarga, kalau memang itu bersalah, saya akan hukum, tapi harus jelas dulu, kata Sayyidina Umar. Faqala Abu Hurairah wa huwa jalisun ya Amirul Mukminin in kunta fi syakkin min syahadatina fasal bintal Walid imra'at bin Mat'un. Sekarang begini aja Sayyidina Umar, kata sahabat Abu Hurairah. Kalau kamu ragu tentang kesaksian kami, tanya aja sama istrinya. Istrinya Qudamah bin Mat'un. Tanya aja istri itu, istrinya Qudamah bin Mat'un, tanya keluarganya. Suaminya itu suka mabuk apa tidak? Suka minum-minuman apa tidak? Lah istrinya ini orangnya jujur. Fa'arsala Umar ila Hindin. Istrinya namanya Hindun, dipanggil lah. Yansyuduha billah. Fa'aqamat Hindun ala zauji asyhadah. Ala zauji asyhadah. Ngaku dia istrinya itu. Itu mungkin istrinya itu tidak pernah dihargai, dilindungi, diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Nah suaminya memabok, dan gimana istri? Akhirnya mungkin biar buat pelajaran untuk semuanya. Ngaku istrinya, iya bahwa suaminya itu suka minum-minuman, suka mabok. Farsala Umar ila Hindin yanshuduha billah faqamat Hindun ala zawjiha syahadat faqala Umar ya Qudamah ini jaliduka. Kalau begitu ini saksinya udah banyak. Mohon maaf Qudamah. Saya harus menegakkan hukum. Kamu harus dihukum cambuk tuh karena kamu telah minum yang memabukkan. Faqala Qudamah wallahi law syaribtu kama yaqulun maka nalaka anta jlidani ya Umar. Ada dosen UI. Namanya saya lupa itu siapa ya. Dia itu sampai dilaporkan oleh semua orang. Sampai PKS pun melaporkan. Kalau tidak keliru malah siapa itu? Wahid siapa itu? Nur Wahid atau siapa itu? Presiden PKS dulu itu. Dia ngelaporin juga. Semua orang ngelaporin. Tapi nggak pernah diproses kayaknya. Wallahu a'lam. Saya nggak tahu itu. Siapa namanya? Armando atau siapa gitu. Dan ada lagi pernah orang menghina agama, menghina suku. Dulu siapa namanya? Tapi kayaknya lolos. Abu siapa gitu. Abu Janda atau siapa gitu. Wallahu a'lam. Ya nggak tahu saya. Yang tahu tuh masalah itu aparat hukum gitu. Dan masih banyak yang lain-lain itu. Para buzzer itu. Ya wallahu a'lam. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja dan bertaubat, rukun dan berhenti saling melakukan seperti itu. Sudah rukun aja lah. Yang melapor nggak usah diproses kalau nggak berlebih-lebihan. Yang suka ngelapor, jangan suka ngelapor-laporin lah. Sesama anak bangsa, udah rukun-rukun aja. Tinggalkan masa lalu, lihat masa depan demi untuk keutuhan, kemakmuran bangsa, jaga kerukunan. Meskipun beda agama, beda kelompok, beda pilihan, sudahlah tinggalkan. Nggak usah sekarang suka manggil cebong, kampret, nggak usah. Kadrun, sudahlah panggil sesama panggilan yang terhormat, panggilan sayang. Lupakan semua. Sekarang kita lanjut. Wallahi law syaribtu kama yaqulun maka nalaka an tajlidani ya Umar. Qala walima ya Qudamah qala li anna Allah Subhanahu wa taala yaqul. Lalu kata Qudamah bin Mat'un, wahai Umar, Khalifah Umar, sahabat Umar, andai saja kesaksian, andai saja saya betul mabuk. Meminum minuman yang memabukkan, saya mabuk sampai muntah. Lalu mereka semua bersaksi bahwa saya memang minum dan saya mabuk dan saya muntah. Seperti istri saya, demikian juga Jarud, demikian juga sahabat Abi Hurairah. Kamu tetap tidak boleh menghukum saya. Kata siapa? Ya kata ini. Kata Qudamah, dia beralasan dengan Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 90 tadi itu. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat junahum fima ta'imu. Sampai kepada Al-Muhsinin. Jadi dari zaman dulu Qur'annya benar tapi dipakai untuk sesuatu yang enggak benar. Faqala Umar, ahtaqta at-ta'wil ya Qudamah. Kamu itu salah cara menafsiri itu.
Makanya kalau baca Quran itu jangan baca sendiri, ditafsiri sendiri, dipahami sendiri, diputusin sendiri. Ah, Masya Allah. Idza taqaitallah, apabila kamu betul-betul takut siapa kamu kudama Allah kepada Allah, ijtanabta, maka pasti menjauhi siapa kamu junub, menjauhi siapa kamu kudama, menjauhi ma kepada sesuatu harama yang telah mengharamkan Allahu siapa Allah. Tsumma aqbala Umar alal qaumi faqala ma tarawna fi jaldi kudama. Kemudian sahabat Umar masih minta pendapat para sahabat. Gimana nih para sahabat tentang kasus yang menimpa sahabat Kudama? Apakah kita tegakkan hukum? Begitu Sayyidina Umar itu luar biasa. Jadi segala sesuatu itu dimusyawarahkan. Kalau kata rakyat begini diikutin. Kalau kita sampai melemahkan undang-undang KPK aja, apa kata kita? Meskipun ada sampai demo tidak setuju, bahkan sekarang rupa-rupanya ditolak oleh Mahkamah Agung itu, kasihan juga. Ya wallahu a'lam lah. Urusannya beliau-beliau aja lah. Lana a'maluna walakum a'malukum. Faqalal qaum, kemudian masyarakat, tokoh masyarakat menyampaikan la nara an tajlidahu mada mawaji'an. Cuma saya berpendapat kalau dia lagi sakit jangan dihukum. Kalau tidak sakit ya silahkan. Itu. Fasakata Umar an jaldihi thumma asbah yauman faqala asbi li ashabihi ma tarawna fi jaldi Qudamah. Faqala al-qaum la nara an tajlidahu ma dama waji'an faqala Umar innahu wallahi la yalqa Allah tahta sauti ahabba ilayya an alqa Allah wa huwa fi unuki. Wallahi la ajlidannahu ituni bisautin. Jadi begini, berkali-kali menanya sahabat Umar kepada masyarakat, gimana ini pelaksanaan hukum? Pokoknya Sayyidina Umar kalau lagi sakit jangan dihukum. Kata Sayyidina Umar, saya juga jadi masalah ini. Kalau dia tetap digantung seperti itu, kasihan dia juga. Satu sisi, kasihan saya juga. Karena saya menjadi penguasa yang tidak menegakkan hukum. Sudah begini aja, tolong ambilkan pecut. Faja'ahu maulahu aslam bisautin rokikin sawir. Kemudian diambilkan oleh temannya Sayyidina Umar ini, orang yang pernah dimerdekakan namanya Aslam, dengan cambuk yang tipis, yang kecil lagi. Fa'akhadahu Umar famasahu biyadihi tsumma qala li Aslam akhadatka dikrarah ahlik. Kamu ini punya kebiasaan seperti itu tuh nggak benar. Kalau yang punya salah teman, kamu hukum dengan seringan-ringannya. Nggak boleh. Hukum itu harus tegak kepada siapapun. Itu seperti itu. Lalu fa'akhadha Umar famasahu biyadihi tsumma qala li aslama akhadatka dikrarah. Itu menjadi kepadamu Aslam, dikroro itu kebiasaan. Kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk seperti itu berlaku tidak adil itu akan menghancurkanmu. Itu nih bisautin ghairi hada. Tolong tegakkan hukum dengan yang sebenar-benarnya, yang seadil-adilnya. Termasuk waktu menghukum. Sini ambil pecut yang sedang. Jangan yang terlalu kecil seperti ini. Bagaimana menurut Allah? Bagaimana kata masyarakat kalau hukum tidak ditegakkan? Fa'akhadha Umar famasahu biyadihi dan seterusnya. Faja'ahu Aslam bisautin tam. Fa'amarahu Umar bikudama fajalada. Kemudian Sayyidina Umar menghukum cambuk kepada sahabat Kudamah tadi. Karena dihukum, faqadaba marah. Siapa? Sahabat Kudamah. Marah Umar kepada Sayyidina Umar wahajarahu dan tidak mengajak bicara. Fahaja, kemudian beliau terjadi perdebatan, perselisihan. Ya serba repot Sayyidina Umar sebagai penguasa, Kudama orang yang melanggar hukum. Wa Kudama muhajirun li Umar hatta qafalu an hajihim. Akhirnya pulang sampai masa selesai pulang dari haji. Selesai itu sampai pernah terjadi waktu di musim haji itu
Jadi sahabat Qudamah ini dengan Sayyidina Umar mestinya berdekatan, akhirnya beliau tidak berdekatan. Akhirnya beliau selesai pulang, wa nazala Umar bisuqya. Selesai haji, Sayyidina Umar itu berada di tempat antara Madinah dan di lembah Sofro, namanya Suqya. Lalu wa nama biha, Sayyidina Umar istirahat dan tertidur di situ. Falamma staiqadha Umar, maka setelah bangun, rupa-rupanya Sayyidina Umar bermimpi. Qala ajjilu alayya bi Qudamah. Tolong Qudamah bawa kemari. Intaliku fa'tuni bih. Fa wallahi la ara fin naum annahu ja'ani atin. Karena waktu aku tertidur, ada dalam mimpiku itu ada seorang yang datang, malaikat datang. Faqala Salim Qudamah fa innahu ahuka. Sayyidina Umar, lain waktu kamu jangan memperlakukan sahabat Nabi meskipun dia melanggar, jangan berlebihan, diekspos seperti itu. Bagaimana caranya kalau tahu hukum harus ditegakkan, tapi tidak diekspos, apalagi lagi sakit dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi begitulah sampai Allah itu menjaga Islam dan harga diri umat Islam, apalagi umat Islam yang betul-betul sahabat, tulus berjuang, lalu beliau melakukan kesalahan lagi mungkin tanpa sengaja, yaitu kalau cuma sekali bisa dimaafkan, tapi kalau berkali-kali baru. Jadi begitulah dalam mimpi itu. Akhirnya salim Qudamah fa innahu ahuka. Jangan lupa itu saudaramu sesama muslim. Falamma ja'u Qudamah aba ayyatiyahu. Setelah datang utusan Sayyidina Umar itu menemui Qudamah, sahabat Qudamah nggak mau menemui Sayyidina Umar. Kenapa? Karena dianggap telah berlebihan. Jadi cinta jangan berlebihan, suka sayang jangan berlebihan, benci juga jangan berlebihan. Kemudian fa'amara Umar bi Qudamah ayyajurra ilaihi jarran. Kalau dia nggak mau, tolong dipaksa agar datang. Hatta kallamahu Umar, lalu setelah datang, Sayyidina Umar itu minta maaf kepada sahabat Qudamah tadi. Jadi beliau minta maaf kepada sahabat Qudamah bin Mas'ud. Ini pelajaran ya. Oleh karena itu, Nabi Musa itu dulu pertama diutus, di samping untuk menyampaikan tauhid, agama Islam. Nomor dua, sahabat Nabi Musa itu dulu diutus pertama oleh Allah itu untuk membebaskan tahanan. Al-Quran surah Toha itu. Arsil ma'ana Bani Israel. Wahai Fir'aun. Pertama saya menyampaikan tentang tauhid. Maha Esaan Allah mengajak kamu beriman. Keduanya, saya diutus oleh Allah untuk menyampaikan agar kamu melepaskan tahanan politik. Arsil, melepaskanlah siapa engkau Fir'aun, ma'ana bersama kami Nabi Musa dan orang-orang yang baik-baik, Bani Israel kepada Bani Israel yang telah kamu tahan karena tahanan politik dan dia injak-injak harga dirinya. Nabi Muhammad juga begitu, diutus untuk melepaskan dan mengangkat harkat martabat seseorang. Fakku raqabah au it'amum fi yaumin di fi masghabah. Berikutnya wastaghfaralahu hatta kallamahu Umar wastaghfaralahu fakana awwala sulhihima. Akhirnya terjadilah perdamaian. Jadi kalau mau damai, lepasin tahanan politik, lalu diajak bicara. Mereka semuanya diajak orang yang paham politik, yang paham ekonomi, yang paham terhadap pengolahan negara. Ini siapapun dari desa manapun, dari kelompok partai apapun yang suka maupun tidak suka, yang beda pilihan sudah selesai, mari kita bangun bersama-sama negara ini. Begitu mestinya. Bukan karena perbedaan pendapat lalu dihukum, dicari-cari kesalahannya. Ini cerita silakan dibuka di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 6 mulai dari halaman 273 di sebelah kiri di tengah sampai 278 di sebelah kanan. Itu. Lalu yang terakhir, mari kita lihat nasihat dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaitu seperti yang diabadikan di dalam hadis Bukhari nomor 1218. Yaitu 1218. Haddatsana Qutaibah haddatsana Abdul Aziz an Abi Hasim an Sal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna bani Amr bin Auf bi Quba in kana bainahum syai'un. Jadi sampailah kepada Nabi berita bahwa Bani Amr bin Auf, tepatnya yang berada di Kuba, tinggal di Kuba, itu terjadi perselisihan selama umat Islam. Fakharaja maka keluar siapa Nabi, yuslihu mendamaikan siapa Nabi. Nabi datang ke sana untuk mendamaikan di bainahum di antara orang Kuba sesama umat Islam. Bukan seperti kita. Kalau yang punya masalah itu kelompok kita dimaafin, begitu orang yang beda dengan kita dihukum. Kalau Nabi tidak, dirukunkan. Dulu ada kelompok, Masya Allah, itu ya organisasi. Musuh saya adalah kelompok ini. Orang sesama umat Islam kok bisa gitu loh. Tapi orang yang seperti itulah justru yang dikasih jabatan. Masya Allah, la haula wala quwata illa bagaimana negara mau benar. Carilah orang yang pinter, yang dia itu netral, tidak ke kanan, tidak ke kiri, yang ahli. Fakharaja yuslihu bainahum fi unasim min ashabihi. Kemudian Nabi ngajak sahabat, ayo kita sahabat, kita datang bareng-bareng tujuannya untuk merukunkan mereka. Karena kalau saya sendirian, ibaratkan itu Nabi itu maksudnya ngajari sahabat supaya terbiasa kalau apa-apa itu bersama-sama, tapi untuk tujuan yang baik-baik, yaitu merukunkan umat. Fahu bisa Rasulullah wahanatis sholah. Ternyata tibalah waktu sholat, fahu bisa Rasulullah. Nabi belum datang. Kenapa Nabi belum datang? Nabi semacam memberikan isyarat. Sholat itu kan untuk kebaikan toh, untuk pribadi toh. Memang pahalanya besar. Tapi masih lebih besar apabila kita, maksudnya tidak kalah besar pahalanya ketika kita bisa merukunkan umat. Setelah kita bisa merukunkan umat, maka kita sholat bisa lebih banyak, lebih damai, lebih nyaman. Dan bisa masuk surga bersama-sama. Itu fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina. Jadi atina bersama-sama di surga. Ihdina bersama-sama, ihdina siratal mustaqim. Faja'a Bilal ila Abi Bakrin radhiyallahu anhu ma faqala ya Abu Bakrin inna Rasulullah qad habisa wa qad anatis shalah fa'allaka anta umman nas qala na'am in syi'ta faqama Bilal as-salata wa taqaddama Abu Bakrin radhiyallahu anhu fakabbara lin-nas wa ja'a Rasulullah yamshi fi subufi yashukkuha syaqqan hatta qama bis saffi. Lalu sahabat Bilal biasanya kalau mau iqomah kan datang dulu ke rumah Nabi, Nabi sudah siap apa belum? Ternyata Nabi belum datang. Lalu karena waktu sudah agak lama, sahabat Bilal menyampaikan, sahabat Abu Bakar, kamu mau nggak jadi imam? Nih, Nabi belum datang. Karena Nabi ke Kuba merukunkan sesama anak bangsa. Baik kalau begitu, kalau memang kalian berkenan. Jadi sahabat Abu Bakar dulu itu tidak menawarkan diri untuk jadi pemimpin. Pilihlah saya, tidak begitu. Jadi kalau Nabi Musa suruh memilih beliau, Nabi Yusuf juga, karena waktu itu memang tidak ada yang ahli. Khawatir malah minta fatwa kepada orang yang tidak ahli. Demikian juga memilih orang yang tidak ahli, hancurlah segala fatwa maupun negara. Kira-kira begitu. Lalu baik kalau kalian berkenan. Jadilah Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Tiba-tiba setelah waktu sholat dilaksanakan, Nabi datang. Nabi datang langsung masuk ke shaf. Lalu sahabat rame. Sahabat Abu Bakar sholatnya khusyuk, tapi karena di belakang itu sepertinya ada gerakan, maka nanti sahabat Abu Bakar mundur. Padahal Nabi udah bilang, tetap aja nggak ada masalah. Nah, nanti sahabat Abu Bakar mundur, ya Nabi maju. Fa'akhadan nasu fit tasfih. Bahkan karena waktu itu belum tahu, dia bertepuk tangan. Tepuk tangan itu bukan begini, tapi luarnya ditepuk. Luar ketemu luar, itu ditepuk. Kalau untuk perempuan, kalau laki-laki subhanallah, karena suara perempuan itu sangat syahdu, khawatir mengganggu
bagi orang yang kurang husuk suaranya perempuan itu. Jadi pakai ditepuk kalau perempuan, kalau laki itu subhanallah. Qala Sahala at-tasfih wa at-tasfih qala wa kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu la yaltafitu fi sholatihi falamma aktsara an-nasu iltafata fa idzan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa asyara ilaihi ya'muru an yusalliya fa rafa'a Abu Bakrin radhiyallahu anhu yadahu fa hamidallah thumma raja'a al-qahqara wa ra'ahu hatta qama fi as-saffi wa taqaddama Rasulullah fa shalla lin-nas falamma fara'a aqbala 'alan nas fa qala ayyuhan nas. Jadi sahabat Abu Bakar mundur 2 langkah teratur, Nabi maju ke depan. Begitulah teratur itu kalau cara pergantian sholat. Lalu setelah sholat Nabi menyampaikan, ya ayuhan nas, malakum hina nabakum syai'un fi sholati akhadtum bitasfih. Innama tasfihu lin nisa man nabahu syai'un fi sholati falyakul subhanallah. Tsumma altafata ila Abi Bakrin radhiyallahu anhu wa qala ya Abu Bakrin ma manaka an tusalliya lin nasi hina usyirtu ilaika qala Abu Bakrin maka yang bagi libni Abi Quhafata ay yusalli baina yaday Rasulillah. Pertama Nabi menyampaikan para sahabat kalau terjadi sesuatu tentang sholat, kalau bertepuk tangan itu untuk perempuan, kalau laki ucapkan subhanallah. Lalu kamu sahabat Abu Bakar, kenapa kamu mundur? Kalau sudah jadi imam, tenang aja jadi imam, gak usah mundur. Lalu sahabat Abu Bakar izin Nabi, mohon maaf Nabi. Maka yang bawi tidak pantas li bin Abi Quhafa bagi kami putra Pak Quhafa ayyusalliya untuk jadi imam baina yaday Rasulillah, makmumnya Nabi. Jadi dulu itu tawadu, orang sekarang luar biasa. Baru belajar aja udah ngaku ini dan itu dan Masya Allah luar biasa. Jadi Nabi itu begitu ya. Jadi sholat itu ada kalanya Nabi itu sholat, habis sholat duduk dulu. Ada kalanya habis sholat zikir. Ada dulu Nabi habis sholat langsung kabur pernah ke rumahnya. Itu diabadikan dalam Bukhari 1221. Kenapa Nabi kabur langsung ke rumahnya? Karena rupa-rupanya ada titipan sodako yang belum sempat dibagi oleh Nabi. Karena tidak sengaja, karena lupa. Akhirnya Nabi cepat pulang. Khawatir Nabi meninggal sedangkan sodako belum dibagi. Oh, kalau kita malah diumpetin tuh. Bansos, bayangkan. Untuk sosial malah dikorup. Bahkan ada yang bagian madam yang besar itu. Ya, wallahu a'lam lah. Jadi 1221 habis sholat Nabi pernah langsung pulang ke rumahnya. Sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-asra falamma sallama qama sari'an dakhala ala ba'di nisa'ihi thumma kharaja wara'a ma fi wujuhil qaumi min ta'ajjubihim li sur'atihi faqala dzakartu ana fi sholati. Nabi, kenapa Nabi? Begitu Nabi balik lagi ke masjid bagi-bagi sedekah. Kenapa sih Nabi tadi buru-buru habis sholat? Mohon maaf, tadi saya nggak sengaja ada tibron. Tibron itu semacam emas lonjoran indana berada dititipin di aku belum aku bagi. Fakari itu ayyum si au yabita indana fa amartu bi qismati. Aku tidak suka kalau menunda-nunda bagian sedekah. Apalagi ya ditinggal tidur, apalagi ditinggal itu maksudnya kalau memungkinkan jangan ditunda-tunda. Karena orang yang lapar itu nggak bisa ditunda. Dan berikutnya di Bukhari 1222, 1223. Ini yang terakhir. Idza adzana bi salat adbara asy-syaitanu lahu duratun hatta la yasma' ta'dzin fa idza sakata al-mu'adzinu aqbala fa idza suwiba adbara fa idza sakata aqbala fala yazalu bil mar'i yaqulu lahu udhkur ma lam yakun yadhkur hatta la yadri kam shalla. Idza fa'ala ahadukum dzalik falyasjud sajdatain wa huwa qa'id. Jadi dulu itu orang itu Nabi menyampaikan, kalau kalian lagi sholat, menurut sahabat Abu Hurairah, Nabi pernah menyampaikan. Jadi setan itu selalu berusaha menggoda kita. Sampai ketika akan sholat pun, waktu sholat pun digoda. Ketika kita ada adzan, setan memberikan gangguan. Sehingga kita ada adzan, bukannya didengerin, bukannya dijawab, melakukan sesuatu. Atau pura-pura tidak mendengar dengan adzan. Sehingga kita tidak sholat pada waktunya. Kalau tukang adzan sudah selesai, iqomah dilaksanakan, maka juga setan menggoda. Bagaimana caranya sholat ditunda-tunda.
Begitu kita sholat, kita tetap digoda, diganggu cara berpikir kita supaya kita, bacaan kita, rokaat kita, dan lain sebagainya. Ya, sholatlah dengan khusyuk. Meskipun Nabi juga pernah lupa ketika sholat, bukan berarti Nabi digoda setan, tapi untuk menunjukkan apabila kita lupa dalam sholat, itu manusiawi, mungkin nggak sengaja. Nah, caranya kalau lupa, solusinya harus yang dilupakan tadi, misal lupa ternyata baru 2 rakaat salam. Maka kalau isya kan harus 4 rakaat, 2 rakaat itu harus ditambah. Nanti sebelum atau sesudah salam, lalu setelah itu kita mau salam kan, lalu sujud sahwi. Nah, ah, sujud sahwi baru salam. Itu sujud karena lupa itu, sajadah wajhi. Boleh subhanalladzi la yanamu wa la yashu, Maha suci Allah yang tidak pernah ah, tidur dan tidak pernah lupa. Atau kalau nggak bisa ya baca subhana rabbiyal a'la. Boleh pakai sujud sahwi, boleh tidak. Ah, tapi biasanya seperti itu. Jadi tambah dulu yang kurang, baru setelah itu eh, tahiyat, baru setelah itu sujud sahwi, baru salam. Jadi uzkur malam yakun yadhkur hatta la yadri kam shalla. Idza fa'ala dukum dzalika falyasjud sajdatain wa huwa qa'id. Jadi nanti sujud sahwi bagaimana caranya? Ya diingat-ingatlah. Yang ingat itu 2 rakaat atau 3 rakaat itu. Begitulah. Dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Ya, ikuti keyakinannya. Barangkali sampai di sini yang kami sampaikan, silakan dicek di dalam hadis Bukhari 1212 sampai 1223, Fathul Bari juz 3, halaman 112 di sebelah kanan paling bawah sampai 118 di sebelah kanan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kami kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.